Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyadi. Di sini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, yang dimana kita akan belajar tentang sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dan upaya pelestariannya. Nah, di sini Bapak sudah mempunyai sebuah gambar, silakan diamati. Nah, di situ Bapak minta untuk kalian saling berdiskusi untuk menentukan dan menemukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk pelestarian alam tersebut. Apakah ada yang bisa menjelaskannya tentang upaya-upaya yang harus dilakukan untuk pelestarian sebuah alam? Saya, Pak. Silakan. Perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Wahyudin. Jadi di sini saya akan menjelaskan diskusi yang Bapak berikan tadi. Yang pertama itu menjaga kesuburan tanah supaya tumbuhan dapat tumbuh dengan baik dan subur. Betul. Terus yang kedua, melestarikan hewan langka dengan melakukan konservasi hewan. Yang ketiga, mengembangbiakan hewan ternak. Yang keempat, enggak menangkap ikan dengan puket harimau atau bahan peledak. Kelima, memanfaatkan hewan ternak sebaik mungkin. Keenam, enggak menebang hutan sembarangan dan menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketujuh, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang kedelapan, enggak mencemari sumber mata air dengan sampah. 9, menghemat sumber daya supaya enggak cepat habis. 10, menggunakan sumber daya alternatif yang dapat diperbarui. Yang 11, menggunakan barang yang dapat dipakai berulang atau daur ulang. Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan solar dan menggantinya dengan pemakaian sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, betul, itulah 12 penyebutan tadi untuk upaya pelestarian sebuah alam. Kemudian Bapak sedikit menjelaskan tentang pembagian sumber daya alam. Pembagian sumber daya alam itu terbagi antara dua, yaitu hayati dan non hayati. Hayati yaitu hewan dan tumbuhan, dan non hayati seperti air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian pemanfaatannya yaitu air untuk irigasi pertanian, hewan dimanfaatkan untuk diambil daging, susu, atau telurnya. Kemudian sumber daya alam hutan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal flora dan fauna, menghasilkan oksigen, mencegah banjir, dan menghasilkan produk kayu. Kemudian sumber daya alam minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita kali ini mengenai tentang sumber daya alam. Nah, pada sumber daya alam terbagi atas dua, hayati dan non hayati. Pada hayati seperti hewan dan tumbuhan, dan sumber daya alam non hayati seperti air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Nah, di sini saya akan memberikan tugas rumah tentang pemanfaatan sumber daya alam dan non hayati. Kerjakan dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk menutup pembelajaran kita kali ini, mari kita bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh Saudari Yiren. Doa dimulai. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai.